Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tembak sirih telah disuguhkan di bawah tari lemah gebulai. Salam santun kami ucapkan sebagai tanda acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin semua. Pada malam hari ini tentunya bersama saya Putra Aldebaran sangat berbangga sekali dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu semua, tentunya untuk membantu acara hingga akhir acara nanti. Namun sebelumnya Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu tamu-tamu yang setelah hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Wali Kota Batam Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM, dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Bapak Firmansyah. Selamat malam Bapak. Yang kami hormati Kepala Dinas dan Kebudayaan Pariwisata Kota Batam Bapak Dr. Andes Ardi Winata. Selamat malam. Yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam Dato Sri Setia Amanah Yat Kadir, dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Lembaga Adat Melayu Kota Batam Bapak Raja Muhammad Amin. Selamat malam Bapak. Dan tentunya kami ucapkan yang kami hormati Kapolsek Batam Kota AKP Sudirman SH yang telah hadir juga pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Dan juga seluruh Dewan Juri Lomba, anggota Asosiasi Museum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan seluruh Ketua Asosiasi Pariwisata Kota Batam dan Kepri, juga Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Malam Puncak peringatan Hari Jadi Museum Batam Raja Ali Haji ketiga
dan peringatan Hari Museum Indonesia dengan mengusung tema kolaborasi dan sinergi. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentunya kalau boleh kami menyampaikan informasi yang mungkin sangat penting sekali. Tentunya ingatan dalam kita ini bahwasanya museum pada dulunya tempat pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-25 pada tahun 2014. Betul Bapak Ibu ya? Dan tentunya museum ini di dalamnya banyak sekali menggambarkan perjalanan kota Batam sejak zaman Kerajaan Melayu Riau Lingga dan penjajahan Belanda, masa kemerdekaan hingga kota Batam seperti saat ini. Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan, agar acara malam hari ini diberi keberkahan dan kelancaran hingga akhir acara nanti, marilah bersama-sama kita menadahkan kedua telapak tangan kita, menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Raja Zaiduddin. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini mendapat berkah dan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk itu mulai dia membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma atina hajati wa afina salamati wa ma kubula bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama kita mendengarkan laporan dari Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Museum Batam Raja Ali Haji yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Seni Tirtiwani. Kepada Ibu, kami persilahkan. Selanjutnya perkenankan kami melaporkan beberapa hal dalam acara ini. Koleksi Museum Batam Raja Ali Haji berjumlah 78 koleksi. Kami akan terus berupaya menambah benda-benda koleksi sehingga terwujud utuh sejarah Kota Batam. Peringatan Hari Jadi Museum Batam Raja Ali Haji ketiga dan peringatan Hari Museum Indonesia tahun 2023 diawali dengan perlombaan secara online, antara lain lomba cipta puisi berjumlah 16 peserta, lomba interprestasi guridam 12 berjumlah 14 peserta, lomba fotografi berjumlah 50 peserta, lomba vlog berjumlah 17 peserta. Rangkaian kegiatan ini dimulai dari tanggal 17 sampai dengan 23 Oktober
2023 dengan kegiatan bazar dan hiburan yang bertempat di halaman depan Museum Batam Raja Ali Haji. Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi masyarakat Kota Batam untuk memiliki sebuah museum sudah dipendam sejak lama. Mimpi itu diukir bersama tim Museum Kota Batam yang dikoordinir oleh Sekretaris dan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Awal tahun 2019, atas arahan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam untuk menyelesaikan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah PPKD dan persiapan operasional museum. Kerja dimulai di awal bulan Februari 2019 melalui rapat intensif bersama rekan di bidang kebudayaan. Menyelesaikan dokumen PPKD adalah syarat dasar dan mendapat pengesahan Wali Kota Batam pada Maret 2019. Target waktu 2 bulan diberikan dan harus dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta. Mulailah disusun pertemuan secara berkala bersama tim penyusun kajian museum terdahulu yang sudah memulai kerja tersebut. Saat itu, semangat tim mulai menggebu menjadi komitmen bersama bahwa untuk menjadikan Batam lebih bermarwah dan bermartabat dengan budayanya, salah satunya Batam harus memiliki museum yang akan bercerita tentang sejarahnya, tentang perjalanan Batam sebagai sebuah kota yang maju dan berkembang. Museum akan menjadi pembangkit semangat generasi muda dan generasi ke depan untuk belajar. Bulan Mei 2019, tim Disbudpar berangkat ke Jakarta membawa dokumen PPKD yang sudah tersusun dan pengajuan pendirian Museum Batam. Waktu itu kita sepakat memberi nama Museum Batam. Kembali dari Jakarta, dokumen pendirian museum kami lengkapi sesuai yang diarahkan. Museum Batam Raja Ali Haji resmi dibuka oleh Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Kini, Museum Batam Raja Ali Haji menjadi unit pelaksana teknis daerah UPTD, sebuah lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021. Terbentuknya UPTD Museum Raja Ali Haji ini diikuti dengan kegiatan standarisasi museum yang dilaksanakan oleh tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 19 April 2021. Hasil penilaian tim penilai standarisasi tersebut, Museum Batam Raja Ali Haji ditetapkan sebagai museum tipe B sesuai sertifikat nomor 1358-KB-00.06/2021 tanggal 20 September 2021. Hal ini memotivasi untuk mengembangkan Museum Batam agar dapat berdiri sejajar dengan museum-museum lain di Indonesia. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Museum Batam Raja Ali Haji. Luar biasa sekali ya. Bapak Ibu dan hadirin berbahagia, tentunya Museum Batam Raja Ali Haji di Batam ini tentunya hadir tidak lepas dari kerja keras dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Untuk itu pada malam hari ini kami akan mengundang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak Dr. Andes Adiwinata.
Kalau asap sudah mengepul, tentulah awan menjadi kelabu. Kalau semua pencinta Museum Batam Raja Ali Haji sudah berkumpul, tentulah pariwisata dan kebudayaan Batam semakin maju dari dunia. Baik, yang saya hormati tentunya pada kesempatan kali ini adalah Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi, yang diwakilkan oleh Bapak Firmansyah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sedako Batam. Izin Pak Firman. Kemudian yang kami muliakan tentunya Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Dalam hal ini yang hadir pada kesempatan ini Bapak Sekretaris Yang Mulia Raja Muhammad Amin. Izin Yang Mulia. Kemudian juga hadir pada kesempatan ini yang luar biasa ya Bapak Kapolsek ya Batam Kota. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Kemudian yang luar biasa, saya minta mungkin semua tepuk tangan teman-teman dari Asosiasi Pariwisata Kota Batam dan Kepulauan Riau. Saya minta berdiri boleh, yang mewakilinya juga boleh berdiri. Oke, ayo 1, 2, 3, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Ya, kenapa demikian? Pak Firman, yang mulia, bahwa inilah rekan-rekan kami yang berjibaku bagaimana yang 12.000 tadi yang disampaikan oleh Kepala UPT Museum mengunjungi Museum Batam Raja Ali Haji. Saya terima kasih pada teman-teman semuanya. Saya tidak sebutkan satu-satu tuh Pak Firman, nanti takutnya ada yang tertinggal. Baik. Kemudian tentunya yang luar biasa juga pada kesempatan kali ini kami juga mengundang tim TACB ya. Tim TACB ini mungkin baru asing bagi Bapak Ibu semuanya, adalah tim ahli cagar budaya Pak ya. Tepuk tangan dulu salah satunya yang duduk di samping Yang Mulia. Nah itu Pak rekan saya Raja Zul. Coba berdiri Pak ya. Dari tangan beliau beserta dengan tim, ada beberapa orang tim, ada 7. Ini kalau saya ceritakan panjang nih, saya singkat-singkatkan saja. Beginilah cara kami untuk menjalani tupoksi kami sebagai Kepala Dinas Kebudayaan. Jadi saya tidak sebutkan pariwisata, salah satu membentuk TACB. Mereka ini sudah memiliki sertifikasi, sudah terkurasi dan sudah berdedikasi ya. Sudah lahir 4 cagar budaya yang sudah disahkan oleh Bapak Wali Kota Batam. Pertama adalah Rumah Tua Potong Limas. Tepuk tangan dulu. Yang sekarang lapuk. Wah, saya sebutkan saja Pak. Kita coba yang sekarang sudah lapuk. Kenapa? Karena sekarang rumah-rumah sekarang sudah rumah-rumah minimalis dan sebagainya, sudah tertinggal mode rumah itu. Inilah jadi apa kita lagi nanti. Kemudian cagar budaya kita yang kedua adalah Perigi Tua Pulau Bulu ya. Tepuk tangan dulu. Mungkin kalau ada komplek atau pemakaman Zuriat Raja Nong Isa. Nah, tak usah tepuk tangan ya. Saya mintakan kepada semuanya yang ada di Nongsa sana. Yang keempat adalah makam dari Temenggung Abdul Jamal ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kalau kita bercerita tentang museum ini sebenarnya adalah satu kebutuhan ya. Pertama sekali saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, mendapat undangan dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia melakukan survei. Melakukan survei pertama, hasilnya mengapa wisatawan berkunjung ke Batam, apa yang mau mereka lihat, mereka inginkan.
Salah satu di antara semuanya terungkap di sana bahwa wisatawan itu membutuhkan informasi sejarah berupa galeri atau museum. Dari situlah awalnya pemikiran kita bagaimana museum Batam memiliki museum untuk memberikan kebutuhan bagi wisatawan. Ini benang merah antara kebudayaan dan pariwisata. Semakin dalam kami secara tim untuk mewujudkan hasil survei tersebut, maka terbentuklah atau disahkanlah Museum Batam Raja Ali Haji sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kepala UPT Museum dan tayangan tadi. Itu awalnya, Pak. Kita mengkaji bagaimana proses pembentukan museum, apa yang telah dibuat untuk dalam membentuk satu lembaga, yaitu Museum Batam Museum, seperti itu. Nah, museum ini masih muda, masih 3 tahun, tetapi yang luar biasa apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek luar biasa. Dalam hanya tempo 1-2 tahun, bahwa Museum Batam Raja Ali Haji sudah didedikasikan menjadi tipe B. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Kenapa demikian? Tidak banyak di Indonesia membentuk museum. Kemudian tidak banyak juga museum di Indonesia baru dibentuk langsung diberi tipe B. Biasanya C dulu, Pak. Nah, ini luar biasa. Jadi harapan-harapan dari kementerian dan kita dan termasuk teman-teman pelaku pariwisata, ayo mungkin kita makmurkan museum kita. Kemudian kami dari tipe museum yang bersifat universal, dan yang kedua tipe museum yang bersifat tematik. Nah, Museum Batam Raja Ali Haji ini adalah museum yang bertipe universal. Jadi di dalamnya bagi Bapak Ibu yang pernah berkunjung ataupun yang masih berniat untuk berkunjung adalah lini masa. Jadi di museum ini akan tercerita dengan simpel bagaimana Batam ini dari masa Kerajaan Riau Lingga sampai dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Ya. Di museum ini juga ditata pamernya, di koleksinya kami coba menggali, mengambil kembali. Di sana ada meriam yang berasal dari Pulau Bulu, kemudian dipindahkan ke belakang Padang. Kemudian setelah 32 tahun, alhamdulillah diberikan kami untuk dipindahkan kembali ke museum untuk dilihat semua pengunjung museum. Di museum ini juga ada handphone, ada laptop yang digunakan almarhum B.J. Habibie. Tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian di museum ini juga banyak kendi-kendi, ya, banyak keramik-keramik peninggalan di masa dinasti Ming, karena kami sudah mengkurasikan dengan balai kajian dari Sumatera Barat. Nah, alhamdulillah bahwa sekarang kita sudah di Tanjung Pinang, jadi tidak susah untuk mengkurasi kalau ada barang-barang peninggalan bersejarah. Jadi saya berharap di ulang tahun yang kedua Museum Batam Raja Ali Haji ini, kami meminta kepada seluruh masyarakat Kota Batam, Kepulauan Riau, kemudian juga wisatawan, baik itu domestik dan mancanegara, jadikanlah museum ini salah satu destinasi wisata pilihan ke Batam. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu semua. Ya, di samping itu, museum ini juga sudah banyak kunjungan anak-anak sekolah. Kemudian kemarin kira-kira 1 tahun yang lalu kita mendapat kunjungan 27 atase militer di dunia berkunjung ke Museum Batam Raja Ali Haji.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya Bapak Wali Kota Batam. Saya ada yang terlupa bahwa saya membangun atau membuat museum ini tidak sendiri, tapi sangat dibantu oleh teman-teman organik yang ada di kantor saya. Boleh berdiri kabit-kabit, saya tidak sebutkan satu-satu. Boleh kabit-kabit di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bu Adis, Bu Ratna, ini tim-tim di belakang. Kemudian saya minta juga jangan duduk dulu ya. Saya juga berdiri, staf-staf saya yang luar biasa. Tadi Menpora kalah. Baik, ya inilah aktor-aktor di belakang. Oh di sini juga ada, yuk berdiri. Ayo berdiri. Luar biasa. Kemudian saya juga memperkenalkan di belakang saya Pak. Ini coba mainkan alat musiknya. Iya. Ini adalah anak-anak kebanggaan kami Pak. Ya, ini adalah pemusik-pemusik Melayu yang memberi nama Malaikustik. Mereka adalah organik di museum. Sehari-hari kami bersama-sama untuk bagaimana yang disebutkan tadi PPKD, pemajuan kebudayaan Melayu. Salah satunya adalah musik Melayu. Sebenarnya kita sudah membuat lomba lagu Melayu dan sebagainya, tapi mungkin belum kita publish dan kita rilis. Karena banyak lagu-lagu Melayu, sekarang kita masih bermisi lagu-lagu lama dan sebagainya. Ya, izinkan kami terus memproteksi, memajukan, melestarikan budaya Melayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kerja keras beliau Pak ya. Pak, tetap semangat Pak untuk mempromosikan wisata Kota Batam untuk ke wisatawan mancanegara maupun lokal juga Pak. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan untuk sesi sambutan satu kali lagi, kita ya seperti saya informasikan tadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bahwasanya memperingati Hari Jadi Museum Batam Raja Ali Haji ketiga ini ada rangkaian acara yaitu lomba-lomba yang digelar tentunya ya. Dan tentunya pada malam hari juga kita akan menghadirkan para pemenang lomba-lomba yang digelar Museum Batam Raja Ali Haji. Untuk itu kami akan memanggil para pemenang untuk naik ke atas panggung. Baik, pemenang lomba cipta dan baca puisi. Tentunya untuk semua lomba ini bertemakan dengan Museum Batam Raja Ali Haji Bapak Ibu. Dan kita akan membacakan yang pertama, pemenang lomba cipta dan baca puisi. Untuk juara harapan 1 dimenangkan oleh Najwa. Boleh berikan tepuk tangan untuk Najwa. Juara harapan 1 silakan naik ke atas panggung. Kami mengundang. Baik, ini dia Najwa, juara harapan 1 lomba cipta dan baca puisi. Silakan. Juara ketiga, selamat Lutfia Ranti Handai. Najwa mendapatkan trofi, sertifikat dan uang tunai Rp1.500.000. Dan juara ketiga Lutfia Ranti Handayani juga mendapatkan trofi, sertifikat dan uang tunai Rp2 juta. Baik, sekali lagi juara harapan 1 Najwa dengan uang tunai Rp1.500.000. Juara ketiga mendapatkan trofi, sertifikat dan uang tunai Rp2 juta. Dan juara kedua Amelia Rino Ramadhani juga mendapatkan trofi, sertifikat dan uang tunai sebesar Rp2.500.000. Untuk juara 1 mendapatkan uang tunai Rp3 juta. Dengan tema musik. Terima kasih, selamat dan terus berkarya.
Selanjutnya akan saya bacakan untuk pemenang lomba interpretasi Gurindam 12. Untuk juara harapan pertama, selamat Gandari Kuswara. Silakan. Gandari Kuswara, kami mengundang untuk naik ke atas panggung. Dan juara ketiga, selamat Raja Ida Asri. Silakan. Dan juara kedua, selamat kepada Suci Hairani. Dan juara pertama lomba interpretasi Gurindam 12, selamat kepada Dedi Kuswara. Baik, untuk penyerahan hadiah kami mohon kesediaannya kepada Ibu Sri Adisti, SSD PMSI, Kabid Sarana Cek Wisata Disputbar. Kami mohon kesediaannya untuk dapat menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba interpretasi Gurindam 12. Baik, prepare dulu di bawah ya. Oke, kalau begitu boleh berikan tepuk tangan kepada Ibu Sri Adisti. Silakan Ibu. Baik, juara harapan 1 Gandari Kuswara. Juara ketiga Raja Ida Asri. Juara kedua Suci Hairani. Juara 1 Dedi Kuswara. Para pemenang lomba interpretasi Gurindam 12 juga mendapatkan trofi, sertifikat. Untuk juara harapan 1 mendapatkan uang tunai Rp1.500.000. Juara ketiga mendapatkan uang tunai Rp2 juta. Dan juara kedua mendapatkan uang tunai Rp2.500.000. Dan juara pertama mendapatkan uang tunai Rp3 juta. Boleh kita abadikan momen dulu pada malam hari ini, silakan. Sudah baik, selanjutnya akan saya bacakan untuk pemenang lomba vlog Museum Batam. Untuk juara harapan pertama, silakan kami mengundang Gina Sylvia Siregar. Baik, untuk juara ketiga, Tika Trivia. Juara kedua, Bill Whiskey Hasibuan. Silakan. Untuk juara kedua, Bill Whiskey Hasibuan atau yang mewakilkan. Juara pertama, Otto Siagia. Dan inilah para pemenang lomba vlog Museum Batam. Kami mohon kesediaannya untuk menyerahkan hadiah kepada Sekretaris Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Yang Mulia Raja Muhammad Amin. Kami mohon kesediaannya. Sini Pak ya. Untuk juara harapan 1 Gina Sylvia Siregar juga mendapatkan trofi dan sertifikat. Dan juara 1 ada Otto Siagia. Kita berikan juga untuk penyerahan sertifikat dan uang tunai juara harapan 1 lomba vlog Museum Batam Rp1.500.000. Ya. Juara ketiga uang tunai Rp2 juta. Juara kedua uang tunai dan sertifikat sebesar Rp2.500.000. Dan juara pertama kita luar biasa juga mendapatkan uang tunai Rp3 juta.
Foto bersama Pak boleh izin? Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi luar biasa untuk para pemenang lomba vlog Museum Batam. Kami persilakan kembali dan terus berkarya tentunya. Baik, lomba fotografi Museum Batam. Langsung saja kami mohon kesediaannya untuk penyerahan kepada pemenang hadiah. Kami mohon kepada Bapak Firmansyah SROS MSI, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Batam, untuk dapat berkenan memberikan atau menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba fotografi Museum Batam. Baik, sama halnya dengan lomba-lomba sebelumnya, juara harapan 1 mendapatkan trofi sertifikat. Dan juara harapan 1 mendapatkan uang tunai Rp1.500.000. Iya. Selanjutnya juara ketiga juga diserahkan sertifikat dan uang tunai Rp2 juta. Berikutnya juara kedua sertifikat dan tentunya uang tunai Rp2.500.000. Dan ini dia juara pertama kita, Muhammad Rizky, uang tunai Rp3 juta. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang mulia untuk kita ucapkan kecuali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan izinnya jualah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk datang ke tempat yang berbahagia ini. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat sapaan beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama sekali kami sampaikan salam takzim dari Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi SEMN, karena beliau berhalangan hadir pada waktu yang sama. Beliau ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Untuk itu beliau menugaskan kepada kami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ketidakhadiran beliau tidak mengurangi makna dan maksud daripada kegiatan yang kita selenggarakan pada malam ini. Yang kami hormati, yang kami banggakan, sahabat kami Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Dr. Andes Ardi Winata. Beliau sahabat kami, satu letting, satu kamar ya Pak Ardi ya, pernah ya, sama-sama minum air comberan, sama-sama makan permen, satu buah permen untuk 84 orang. Bayangkanlah, gantian gitu. Yang kami hormati Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Adinda Raja Muhammad Amin. Yang kami hormati Kapolsek Batam Kota, Bapak AKP Sudirman SH. Yang kami hormati Asosiasi Wisata dan Museum Kepri yang berkesempatan hadir pada malam ini, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, peserta lomba dan tamu undangan pada rangkaian kegiatan
ulang tahun ketiga Museum Raja Ali Haji Kota Batam. Kami mewakili pimpinan mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yang sudah menginisiasi kegiatan ini, yang juga sudah merealisasikan, karena sudah lama didambakan museum ada di Kota Batam di bawah kepemimpinan Pak Ardi Winata. Museum Kota Batam bisa terwujud dengan memanfaatkan salah satu bangunan bekas Astaka MTQ Nasional 2014 yang biasanya di kabupaten kota provinsi se-Indonesia itu banyak, baik itu venue Astaka MTQ, PON dan lain-lain, banyak yang terbengkalai dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tetapi Kota Batam di bawah Pak Adi dengan tangan dinginnya beserta tim seluruh staf pelaksana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bisa mewujudkan museum ini. Kalau flashback ke belakang, sebenarnya museum ini, bangunan ini banyak diperebutkan. Salah satu LPTQ, bagian Kesra ingin sempat berkantor juga di sini, tapi dimenangkan oleh Pak Ardi. Saya tidak tahu bagaimana beliau bisa merayu pimpinan hingga ini bisa dijadikan museum. Tapi wajib kita berbangga, walaupun baru berusia 3 tahun sudah bisa menunjukkan jati dirinya di Kota Batam yang kita banggakan ini. Anak bujang berkain pelekat, dipakai selalu saat sembahyang. Kota Batam negeri beradat, adat budaya peninggalan nenek moyang. Naik rakit ke tengah telaga, kayu mengambang dikira naga. Museum Batam ulang tahun ketiga, semoga ke depan semakin jaya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya harapan kita semua masyarakat Kota Batam, semoga Museum Batam Raja Ali Haji bisa menjadi contoh untuk mengembangkan lebih banyak lagi museum di Kota Batam. Dan tentunya juga kita harapkan terus menjadi inspirasi bagi semua pihak, khususnya pelaku kebudayaan di Kota Batam. Baik, sila Bang Adi, nak dikasih sama siapa? Baik, Ketua Asosiasi. Dan saat ini Bapak Raja Muhammad Amin sedang memotong nasi besar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang semangat lagi untuk malam hari ini. Nah, diberikan kepada siapa? Boleh, silakan. Boleh. Oke. Baik, kita abadikan dulu momen malam hari ini yang luar biasa. Silakan. Lagi tentunya kita harapkan bisa banyak menjadi contoh untuk mengembangkan lebih banyak lagi museum di Kota Batam, dan sekali lagi bisa akan kita saksikan keberkahan di malam hari ini dalam Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan salah satu pemenang akan tampil pada malam hari ini, yaitu pemenang Lomba Cipta Puisi dan Baca Puisi. Namun kita akan mempersilakan untuk pemenang juara 2 untuk tampil pada malam hari ini, yaitu Amelia
Rino Ramadhani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rino Ramadhani. Saya akan membacakan puisi karya saya sendiri yang berjudul Museum. Karya Amelia Rino Ramadhani. Di dalam dinding-dinding yang bersejarah, museum menjaga kisah-kisah masa lalu. Di sana sejarah terjalin dengan harmoni, menghadirkan keindahan dalam setiap sudutnya. Patung bisu dari zaman jauh berbicara dengan diam dalam keagungan mereka. Lukisan-lukisan menghadirkan warna kehidupan, mengungkapkan cerita-cerita yang tak terlupakan. Buku-buku tua yang berdebu di rak-rak kayu menyimpan rahasia-rahasia yang hilang dalam waktu. Artefak kuno, harta berharga masa lalu menyatu di dalam kotak kaca, merayakan keabadian. Di museum kita bisa merasakan nostalgia, mengembara melintasi waktu, merasakan semangat yang dulu, menghormati para pahlawan, menghargai sang pencipta. Museum adalah jendela ke masa lalu yang tak terlupakan. Setiap sudutnya penuh dengan keajaiban. Sebuah tempat yang membawa kita dalam perjalanan melalui seni dan sejarah yang diabadikan. Museum adalah harta yang tak ternilai harganya. Di dalam ruang-ruang gelap, kisah perjuangan terbaca, mengingatkan kita akan jalan yang telah dilalui.
sana, ia tetap abadi. Di sana, seni dan budaya berkumpul bersama, menyatu dalam keindahan yang tak tergantikan. Lembaran masa lalu yang terjalin dalam untayan museum adalah wadah untuk semangat yang tak pernah ada. Kita berjalan di antara galeri-galeri yang sunyi. Dalam meningnya museum, pikiran kita merenungi kisah manusia dan keajaiban dunia terungkap. Sebuah jendela yang membuka pandangan kita. Jadi, mari kita kunjungi museum dengan hati terbuka, menelusuri harta karun sejarah yang tak ternilai. Dalam cahaya seni yang memancar di dindingnya, kita akan menemukan kebijakan dan keindahan. Untuk pemenang juara 2 Lomba Cipta dan Baca Puisi, yaitu Amelia Rino Ramadhani. Luar biasa ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga dan motivasi buat anak-anak muda, pemuda-pemudi Kota Batam untuk terus berkarya, tentunya juga untuk memperkenalkan dan mempromosikan wisata yang ada di Kota Batam pastinya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama melihat penampilan dari talent-talent jadi anak-anak muda juga pada malam hari ini yang akan menghibur kita sambil kita menikmati suasana malam hari.